DPR dalam hal ini adalah Komisi 2 menyatakan bahwa PAN-RB itu salah tafsir terhadap hasil rapat kerja dan RDP dengan Komisi 2 DPR. Nah, untuk itu Komisi 2 agar atau mendorong Kementerian PAN-RB itu membatalkan penundaan pengangkatan CASN secara serentak. Hendaknya pengangkatan CASN ini dilakukan secara bertahap. Nah, apakah DPR ini berhasil menggagalkan penundaan pengangkatan CASN ini? Silakan disaksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, seperti yang sering diberitakan di koran-koran, di media, bahwa DPR menyatakan bahwa Menpan RB itu salah tafsir dengan adanya penundaan pengangkatan CASN. DPR itu mengklaim tidak pernah menyepakati penundaan atau TMT bersama pengangkatan CASN. Nah, itu sekarang diungkapkan lagi di wawancara berikut ini. Silakan disaksikan. Setelah menuai polemik, DPR kemudian menyebut bahwa penundaan pengangkatan CPNS dari Kemenpan RB salah tafsir. Lalu bagaimana yang sebenarnya? Kami bahas bersama Zulfikar Arsesadikin, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar. Bergabung juga Johermansyah Johan, Guru Besar IPDN yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014. Dan kami juga sudah mengundang perwakilan dari Kementerian PAN RB tapi tidak mengonfirmasi kehadiran hingga malam hari ini. Selamat malam Pak Zulfikar, Pak Jo. Selamat malam Priska, selamat malam Bang Johermansyah. Selamat malam Pak Zul. Selamat malam, saya ke Pak Zul dulu. Jadi sebenarnya waktu itu apa saja yang jadi pembahasan dalam rapat sehingga Menpan RB menyebut waktu itu menunda pengangkatan CPNS dan P3K. Ini kan sudah disepakati di DPR, tapi belakangan muncul pernyataan bahwa sebenarnya tidak ada arahan penundaan. Meskipun itu sudah disepakati bersama oleh DPR dan juga pemerintah. Gimana Pak Zul? Begini Priska, kelihatannya memang ada perbedaan dalam memahami teks hasil kesimpulan rapat itu ya. Kalau kita anggota DPR khususnya di Komisi 2 itu memahami waktu yang kita berikan menyelesaikan pengangkatan pada bulan Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk CP3K itu merupakan batas akhir ya. Batas akhir. Jadi selambat-lambatnya tidak boleh lewat dari bulan tahun itu gitu. Nah, namun kelihatannya BKN sama Kemenpan RB punya pemahaman lain. Gitu. Mereka memahami dimulainya. Itulah yang membuat akhirnya terjadi polemik lah begitu dan terjadi keputusan yang menurut saya ya yang membuat teman-teman CPNS dan teman-teman CP3K itu merasa ada tertunda karena memang sebenarnya kalau dari pihak mereka semenjak seleksi mereka itu kan sudah dikasih tahu tuh masing-masing CPNS dan masing-masing CP3K itu setiap tahapan yang harus mereka lalui. Dan untuk yang formasi 2024 memang CPNS dan CP3K yang tahap 1 itu berakhirnya Maret dan sebenarnya April itu sudah bisa dimulai pengangkatan. Oke. Dari wawancara tersebut jelas bahwa DPR menganggap bahwa Kementerian PAN RB itu salah tafsir atau salah paham. Sehingga di laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu mengunggah atau membuat posting yang judulnya dorong revisi edaran Kemenpan RB tidak harus serentak lakukan pengangkatan PNS dan P3K. Nah, kira-kira apakah DPR ini berhasil menggagalkan penundaan
atau membuat pengangkatan serentak PNS dan P3K, kita lihat sekarang apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. Nah, setelah rakor pada tanggal 5 Maret yang menyatakan bahwa sudah sepakat antara pemerintah dan DPR untuk menunda atau penyesuaian pengangkatan PNS dan P3K secara serentak, maka BKN mengajukan surat kepada PAN-RB dan inilah suratnya ya. Ini adalah tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun anggaran 2024 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Jadi surat ini ditujukan untuk Kepala BKN ya, tanggal 7 Maret. Yang isinya ini ya, intinya adalah A. Untuk CPNS diangkat secara serentak terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 dan B untuk P3K diangkat serentak terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026. Kemudian untuk tanggal 8 ya, untuk memperkuat tadi ya, untuk memperkuat tentang pengangkatan serentak diterbitkan lagi edaran tanggal 8 Maret 2025. Jadi 2 hari berturut-turut ya, untuk memperkuat mengeluarkan edaran yang isinya ya sama untuk memperkuat ya. Ini yang nomor 1 misalkan ya, peserta seleksi CPNS dinyatakan lulus diangkat menjadi CPNS TMT 1 Oktober 2025. Nah, yang P3K ini TMT-nya 1 Maret 2026. Ini untuk menguatkan edaran yang terbit pada tanggal 7 Maret. Nah, untuk memperkuat lagi, tanggal 9 Maret itu ada siaran pers yang isinya BKN terus lanjutkan penetapan NIP CASN 2024 sampai penetapan SK pengangkatan. Yang isinya juga sama ya. Jadi 3 hari berturut-turut ini ya, untuk menguatkan bahwa jadi pengunduran atau penundaan atau penyesuaian secara serentak pengangkatan CASN tahun anggaran 2024. Jadi kayaknya DPR tidak kuasa membendung apa maunya BKN dan Kementerian PAN-RB. Nah, sehari selanjutnya tanggal 10. Nah, tanggal 10 langsung BKN rapat penyesuaian penetapan NIP CPNS dan P3K tahun anggaran 2024. Jadi tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 ya, mereka sudah istilahnya sudah menyiapkan betul-betul secara gerak cepat ya, sehingga kayak DPR tidak kuasa ini membendung penundaan pengangkatan CPNS secara serentak. Apa isinya rapat penyesuaian ini? Ini rapat ini adalah yang diikuti oleh banyak instansi dari daerah, dari pusat, BKD, BKSDM ya. Yang isinya ini saya capture ya, paparan-paparannya ini adalah ya, ini nomor 1 yang penting ya, ini paparan dari Prof. Zudan ya, Kepala BKN ya. 1. Pengangkatan CPNS serentak TMT 1 Oktober 2025 dan P3K serentak TMT 1 Maret 2026. Jadi tidak ada perubahan sama sekali ya. Jadi BKN dan PAN-RB bergeming ya, tidak mau mengubah tentang pengangkatan serentak ini. Nah, berikutnya paparan berikutnya, instansi segera memanggil calon ASN untuk memberikan pemahaman perihal pengangkatan secara serentak dan kepastian pengangkatan sebagai CASN. Jadi instansi baik pusat, daerah, kalau instansi daerah mungkin BKD ya, itu segera memanggil calon ASN ya, supaya tidak bergejolak, diberikan pemahaman tentang pengangkatan secara serentak. Yang kedua, instansi memberikan pembekalan pelatihan sebelum diangkat
menjadi CPNS dan atau P3K agar saat masuk kerja langsung bisa bekerja dengan baik, kegiatan bisa dilakukan secara luring maupun daring. Nah, ini ya untuk mengisi kekosongan ya, ini ya mungkin mengadi-ngadi, mengada-ngada gitu kan. Ini yang bagaimana kalau calon-calon ASN ini sudah resign, sudah mengundurkan diri, bahkan ada yang membayar penalti gitu ya. Ini jelas kecewa gitu ya. Apakah dengan pembekalan ini akan bisa mengobati kekecewaan mereka? Tentu tidak gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari gerak cepat ya dari PAN RB sama BKN mulai tanggal 7, 8, 9, 10 kayaknya DPR yang menyatakan bahwa PAN RB itu salah tafsir tidak akan bisa membendung tentang penundaan pengangkatan CPNS dan P3K ini. Nah, mudah-mudahan akan terjadi perubahan ya, mungkin atas desakan-desakan demonstrasi, dan sekarang ini sudah di beberapa daerah, banyak daerah sudah melakukan demonstrasi. Mudah-mudahan akan terjadi keajaiban sehingga penundaan atau penyesuaian atau pengangkatan secara serentak ini tidak akan terjadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.